Polemik skincare yang beberapa bulan terakhir ini menjadi isu nasional rupanya semakin memanas. Setelah Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra menjadi tersangka dan kini ditahan di Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan atas pelaporan Dr. Reza Gladys terkait dugaan tindak pemerasan dan pencucian uang. Kasus ini pun rupanya menyeret nama Dr. Oki. Yang seperti kita tahu ya guys, kedekatan Nikita Mirzani dan Dr. Oki sudah bukan rahasia umum lagi. Banyaknya berita simpang siur di media sosial tentang peran Dr. Oki serta beberapa kali Dr. Oki diperiksa sebagai saksi. Akhirnya, Dr. Oki menunjuk Sunan Kalijaga sebagai pengacaranya. Hal ini pun disampaikan Sunan Kalijaga di media sosialnya ketika Dr. Oki dan Sunan Kalijaga menandatangani surat kesepakatan. Ketika ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Sunan menjelaskan bagaimana peran Dr. Oki pada kasus skincare ini. Bahwasannya, Dr. Oki hanya menjembatani Dr. Reza Gladys dengan Nikita. Dan pada akhirnya, ketika ada masalah di antara keduanya, mereka pun kembali kepada Dr. Oki. Agenda hari ini saya mau menghadap Pak Direktur. Ya. Setelah tadi malam saya menandatangani kuasa dengan Dr. Oki, ya 2,5 jam Dr. Oki saya wawancara terkait dengan apa sih peristiwa yang terjadi yang melibatkan Dr. Oki. Saya juga harus melihat dan mendengarkan alat bukti yang dimiliki oleh Dr. Oki, ya, sehingga saya mantap untuk menjadi kuasa hukumnya Dr. Oki karena saya sudah mempertanyakan beberapa pertanyaan selama 2,5 jam tadi malam. Bang, banyak spekulasi dari netizen bahwasannya Dr. Oki katanya terlibat juga, Bang. Ini tanggapannya seperti apa? Itu saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoax ya, karena tadi malam saya betul-betul melihat ya dan melihat tentunya melihat alat bukti, mendengar langsung ceritanya dari Dr. Oki maupun ada rekaman ya, baik itu video maupun rekaman suara. Jadi kita tidak boleh mendahului proses hukum tentunya dan menyatakan seseorang terlibat atau bersalah atau menjadi tersangka, nggak boleh. Oke Bang, yang digadang-gadang dengan bahasa perantara seperti apa Bang menanggapinya Bang? Perantara? Iya. Jadi begini, Dr. Oki ini kan punya banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan yang juga memiliki skincare. Nah tentunya juga kita ketahui Dr. Oki ini kan kedekatannya dengan Nikita Mirzani, selain memang Nikita itu sebagai BA, brand ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Nah, sehingga ketika ada seseorang baik itu dokter ya atau pemilik skincare atau yang merasa dirinya mafia skincare itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani, kurang lebih seperti itu. Nah, dokter sendiri, saya mengenal Dr. Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau itu orang baik, beliau orang nggak enakan, beliau tidak suka ribut, beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani, ya. Jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya. Saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru. Gitu loh. Jadi dia memang menjembatani. Udah,
ini mau ketemu, mau silaturahmi, udah silakan kalian urus sendiri ya. Nah, tapi ketika ada satu persoalan, ada miskomunikasi di si A dengan Nikita, ya dua-duanya juga balik lagi ke Dokter Oki. Jadi saya rasa Dokter Oki ini adalah seseorang yang baik tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Sedikit menelisik ke belakang nih guys, Dr. Oki adalah seorang dokter dan pengusaha skincare yang sudah memiliki 70 cabang klinik skincare di Indonesia. Seperti yang disampaikan Sunan Kalijaga, bahwasannya Dr. Oki tidak menerima uang sepeser pun dari kasus ini. Dengan memiliki puluhan cabang klinik sudah cukup untuk Dr. Oki tanpa perlu melakukan pemerasan. Dan Sunan pun menyimpulkan bahwa Dr. Oki adalah orang baik yang berada di tempat yang salah. Bahwa Dokter Oki tadi malam 2,5 jam sudah menceritakan seutuhnya berdasarkan juga dengan bukti-bukti yang dia miliki kepada saya. Sementara ini sampai detik ini dengan apa yang disampaikan Dokter Oki, ya saya memahaminya bahwa ini adalah orang baik yang berada di salah tempat, di tempat orang yang pada berseteru. Ya, kita ngomong yang bener-bener aja deh, ngomong aturan hukum juga ya. Sekarang saya mau tanya, ya, dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam-rekam sehingga adanya rekaman, pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Kalian tahu nggak kalau merekam-rekam orang tanpa hak, tanpa izin, dan kalian itu bukan institusi, ya? Bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan pihak kepolisian atau pihak-pihak instansi yang berwenang, itu kalian juga ada pasalnya loh. Ya, ingat gitu loh. Jadi tolonglah sekali lagi jangan berlebihan, jangan berlebihan. Keinginan kalian kan sudah harusnya saya juga apresiasi lah gitu ya. Para senior saya di sebelah sana itu berhasil se-Indonesia mungkin sedunia tahu bahwa orang yang dianggap kebal hukum seperti Nikita Mirzani sudah kalian bisa masukin gitu loh, ya. Jadi mau apa lagi? Bang, ini kalau Bang Dr. Oki hadir Bang? Yang bilang nggak datang siapa? Emang datang lagi. Tentang memeriksa. Ya, saya masih dalam komunikasi karena saya kan ada janji sama penyidik juga ya. Gitu loh. Tadi penyidik telepon saya, "Bang, mohon izin saya masih di Bareskrim." Gitu loh, berkenan nggak menunggu? Ya sudah, saya bilang saya sudah ada di Polda. Abang dengan beredarnya rekaman suara termasuk bukti-bukti chat yang di akun-akun itu, ada nggak sih potensi Dokter Oki konsultasi ke Abang bakal melaporkan Bang? Ya, jadi yang pasti saat ini saya selaku kuasa hukumnya Dokter Oki sedang mencermati, mengamati apa yang kalian akan bikin ke depan. Ya. Yang pasti teman-teman juga tahu, seluruh masyarakat Indonesia khususnya para wanita, saya itu selalu ada garda ya, di garda terdepan untuk membela wanita. Apalagi terkait dengan skincare. Saya pernah menyampaikan ya, mungkin di bulan lalu bahwa saya siap ya menjadi pembela para korban skincare atau produk-produk skincare yang merugikan masyarakat. Sehingga saya dapat pastikan saya tidak akan berdiri atau mendampingi para pengusaha atau para mafia skincare. Itu dapat saya pastikan saya tidak akan berdiri di sisi mereka. Ya. Dan untuk nanti ke depannya saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara juga ya, lalu juga alat bukti produk-produknya mereka yang overklaim. Dan nanti kita lihat. Kalau saya orangnya mungkin ya, kita mau fokus aja ibadah di bulan suci Ramadan. Nanti mungkin saya gaspolnya setelah Lebaran. Pada kesempatan itu pula, Sunan menghimbau kepada para kuasa hukum pihak sebelah yang selama ini membela kliennya untuk lebih menahan emosi, apalagi pada saat bulan Ramadan seperti ini. Dan mengingatkan agar tidak menjadi alat pemuas para kliennya. Serta polisi sudah melakukan penyelidikan secara hati-hati dan profesional menjalani proses hukum. Nah, maka saat ini juga saya ingin menghimbau
ya, saya ingin menghimbau para penasehat hukum, ya, rekan sejawat saya yang saya lihat hampir setiap hari di bulan suci Ramadan ini, ya, fokusnya hanya terlihat emosi kepada pihak penyidik. Karena kenapa cuma Nikita sama Mail yang ditangkap? Ya, masih terlihat kepingin, ya, klien saya Dr. Oki atau kepingin dokter yang lain atau orang-orang lain ikut masuk, ya, ikut masuk ditahan. Cobalah gitu loh. Di bulan suci Ramadan ini kita agak sedikit menurunkan emosi, ya. Jangan kalian dijadikan alat pemuas oleh klien-klien kalian. Mail sudah masuk, Nikita sudah masuk, kliennya belum puas, maka wah ini harus Dr. Oki masuk gitu. Jangan. Kita sama-sama. Kalian lapor polisi tentunya kalian percaya sama polisi. Kalian lapor ke Polda, kalian percaya dengan penyidik Polda Metro Jaya. Percaya bahwa mereka bekerja secara profesional. Buktinya apa? Buktinya tidak ada tuh yang katanya orang-orang Nikita kebal hukum. Buktinya apa? Kinerja dari pihak penyidik Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat Cyber, Nikita ditahan, Mail ditahan. Ya kan? Itu sudah membuktikan bahwa penyidik Cyber Polda Metro Jaya itu bekerja secara profesional. Namun demikian, sekali lagi saya himbau teman-teman rekan sejawat saya yang ada di pihak sebelah, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan, wah nggak cukup dengan Mail, nggak cukup dengan Nikita Mirzani, mesti ada tersangka lainnya. Nggak bisa. Ini kan masih dalam proses hukum. Semua itu bekerja secara hati-hati dan profesional. Gitu loh. Maka saran saya, himbauan saya kepada teman-teman abang-abang saya yang senior itu, ikuti saja proses hukumnya. Ya. Jangan mengedepankan keinginan gitu loh. Nggak terima nih kalau cuma 2 aja. Jangan. Pastilah kalian kan lebih senior dari saya, jam terbang lebih tinggi dari saya. Kalian tahu dan aturan proses hukum seperti apa. Waduh, semakin membingungkan gak sih dengan kasus ini guys? Jadi penasaran deh berakhirnya seperti apa? Tetap pantengin terus Selebtube TV, channelnya kalian dapetin update paling fresh dan gosip terpanas selebritis.